Sadar nggak sih kalau sekarang ini juga kita semua lagi melesat ribuan kilometer per jam? Kita ikut dalam dua tarian kosmik raksasa yang ngatur setiap detik kehidupan kita. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik rotasi dan revolusi bumi. Ini kan ritme paling dasar dalam hidup kita ya. Sesuatu yang kita anggap udah biasa aja. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin ini terjadi terus-terusan tanpa henti? Dari panasnya musim kemarau sampai sejuknya musim hujan, siklus tahunan ini juga punya penjelasan yang wah, luar biasa banget nih. Ternyata, jawaban dari semua misteri tadi itu ada di dua gerakan super epik yang lagi dilakuin planet kita sambil melayang di angkasa. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dengan ngenalin dua gerakan utama yang jadi sutradara dari semua irama di planet kita. Gampangnya gini, di satu sisi ada rotasi. Ini putaran harian bumi yang ngasih kita siang dan malam. Di sisi lain ada revolusi, perjalanan tahunan bumi keliling matahari yang bikin musim berganti. Dua gerakan, dua ritme yang ngebentuk dunia kita. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, gerakan yang paling kita rasain setiap hari, rotasi. Coba bayangin deh, bumi itu kayak gasing raksasa yang nggak pernah berhenti muter. Nah, secara teknis, satu putaran penuh tuh butuh waktu 23 jam, 56 menit. Tapi, ya biar gampang kita buletin aja jadi 24 jam. Dan karena muternya dari barat ke timur, makanya kita selalu lihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Satu putaran simpel ini efeknya luar biasa loh, bukan cuma ngasih kita siklus terang dan gelap yang penting banget buat kehidupan, tapi juga yang bikin ada zona waktu di seluruh dunia dan bahkan ngatur pola cuaca global dengan membelokkan arah angin dan arus laut. Nah, sekarang kita zoom out sedikit. Dari putaran harian, kita lihat perjalanan raksasa yang ditempuh planet kita setiap tahun. Jadi, selain muter di tempat, bumi kita ini juga jalan-jalan ngelilingin matahari. Perjalanan di jalur elips raksasa inilah yang kita sebut revolusi. Dan satu putaran penuh inilah yang kita sebut satu tahun. Satu perjalanan lengkap itu butuh waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, ya ribet ya. Simpelnya kita sering sebut 365 seperempat hari. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih ada tahun kabisat? Nah, jawabannya ada di seperempat hari ekstra tadi. Setiap 4 tahun, sisa-sisa waktu ini kan numpuk jadi satu hari penuh. Makanya kita tambahin tanggal 29 Februari, biar kalender kita tetap sinkron sama perjalanan bumi. Jenius kan? Revolusi inilah yang jadi dalang di balik pergantian musim. Tapi, penyebabnya mungkin bukan seperti yang kamu kira selama ini. Siap-siap ya, ini bagian yang seru. Banyak banget yang salah kaprah. Ngira musim panas itu karena bumi lagi deket sama matahari. Salah besar, penyebab sebenarnya jauh lebih keren, yaitu kemiringan sumbu planet kita. Ini dia angka ajaibnya, 23,5 derajat. Jadi, sumbu putaran bumi itu nggak tegak lurus, tapi miring. Nah, kemiringan inilah yang jadi kunci dari semua perubahan musim di dunia. Coba deh lihat tabel ini. Biar gampang, bayangin aja bumi itu kayak sate yang lagi dipanggang. Sisi yang miring dan condong ke arah api alias matahari pastikan dapat panas lebih banyak. Nah, itulah musim panas. Sisi yang miring menjauh, dapat panasnya lebih sedikit, jadilah musim dingin. Sederhana kan? Kita lanjut lagi ya, perjalanan bumi ini juga bisa menciptakan beberapa pertunjukan paling spektakuler di langit kita. Revolusi bumi plus orbitnya bulan, kadang-kadang bisa bikin posisi mereka bertiga pas banget segaris lurus. Nah, momen inilah yang menciptakan pertunjukan bayangan langit yang kita sebut gerhana. Oke, sebelum lanjut kita perlu tahu dua jenis bayangan. Ada umbra, ini bayangan inti yang gelap banget. Terus ada penumbra. Ini bayangan di luarnya yang lebih redup. Di mana posisi kita di dalam bayangan ini bakal nentuin gerhana seperti apa yang kita lihat. Ini dia momen ajaib gerhana matahari. Bulan, walaupun kecil, posisinya pas banget buat nutupin matahari dari pandangan kita. Dia bakal bikin bayangan kecil yang bergerak cepat di permukaan bumi. Kalau kamu kebetulan ada di jalur bayangan inti alias umbra, wah, siang bolong bisa jadi gelap gulita. Keren banget. Nah, sekarang giliran bumi yang jadi pemeran utama. Pas gerhana bulan, planet kita ini ngehalangin cahaya matahari buat sampai ke bulan. Jadi bulan masuk ke dalam bayangan raksasa kita. Inilah yang bikin bulan purnama bisa tiba-tiba meredup dan warnanya berubah jadi merah darah. Spektakuler!
Terakhir nih, revolusi juga bikin wallpaper langit malam kita ganti-ganti. Waktu kita ngelilingin matahari, sisi malam bumi kan menghadap ke bagian alam semesta yang berbeda-beda. Makanya rasi bintang yang kita lihat di bulan Desember itu beda sama yang kita lihat di bulan Juni. Ini seperti kalender kosmik raksasa yang udah dipakai manusia ribuan tahun. Jadi intinya, dari cara kita ngukur hari sampai cara kita nandain tahun, semuanya itu terikat langsung sama dua gerakan dasar planet kita ini, rotasi pada sumbunya dan revolusi mengelilingi bintangnya. Jadi besok pagi pas kamu lihat matahari terbit, coba deh berhenti sejenak dan pikirin, apakah kamu lagi nonton awal dari sebuah putaran harian atau cuma satu titik kecil dalam perjalanan tahunan yang maha panjang? Jawabannya tentu saja dua-duanya. Sebuah pengingat harian tentang betapa kerennya tarian kosmik kita ini.